فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada adab yang dibimbingkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala untuk kita menjauh dari ahlil bid'ah, tidak mengambil ilmu dari mereka. Yang terakhir kita baca perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadul ilmu an arba'ah: safihun yu'linu safah wa in kana arwan nas. Ini sudah. Wa sahibu bid'atin yad'u ila hawa wa man yakdzibu fi hadithin nas. Kemudian wa salihun abidun fadil idza kana la yahfaz. Dari 4 golongan yang kita tidak boleh mengambil ilmu darinya adalah ahlul bid'ah, yang menyeru kepada hawa nafsunya. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa kutubus siyari wal i'tisam bi sunnah hafilatun, halaman 139. Dan kitab-kitab syiar serta kitab yang menyeru kepada al-i'tisam bi sunnah hafilatun bi ijhazi ahli sunnati 'alal bid'ah 'alal mubtadi'ah wa munabadatil mubtadi'ah wal ibti'adi anhum kama yabta'idu as-salimu 'anil ajrabil marid. Ya, kitab-kitab syiar serta kitab-kitab i'tisam bi sunnah itu penuh dengan apa? Seruan untuk menjauhkan ahli sunnah dari ahli bid'ah dan untuk meninggalkan ahli bid'ah serta menjauh dari mereka. Sebagaimana menjauhnya hewan yang salim, ya, atau kalau itu manusia berarti seorang yang selamat sehat dari orang yang memiliki penyakit jarab. Karena penyakit jarab, ya, penyakit kusta itu jenis penyakit yang sangat cepat menularnya. Walahum qasasun wa waqi'atun yatulu syarhuha lakin yatibu li al-isyaratu ila ru'usil muqayyadat fiha. Dan
para salaf memiliki kisah-kisah dan kejadian-kejadian yang panjang untuk dijelaskan. Akan tapi di sini bagus bagiku untuk memberikan isyarah pada pokok-pokok yang butuh diikat, butuh seorang untuk betul-betul memperhatikannya, dicatat terkait masalah ini. Faqad kana salafu rahimahumullahu ta'ala yahtasibuna al-istighfafa bihim wa tahqirahum wa rafdal mubtadi' wa bid'atahu wa rafdal mubtadi'i wa bid'atihi wa yuhadziruna min mukhalatatihim wa musyawaratihim wa mu'akalatihim fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi'. Dan adalah dulu para salaf rahimahumullah ta'ala mereka yahtasibun, yaitu ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka istighfaf bihim, yaitu merendahkan ahli bidah serta menghinakan mereka, tahqir. Jadi merendahkan ahli bidah dan menghinakan ahli bidah dulu para salaf. Mereka mengharapkan pahala kepada Allah dengan perbuatan ini, serta menolak ahli bidah dan kebid'ahannya. Wa yuhadziruna min mukhalatatihim, demikian pula memperingatkan manusia dari mukhalatah bersama dengan mereka. Mukhalatah yaitu bergaul, ditahdzir dari bergaul dengan ahli bidah. Demikian pula dari musyawaratihim wa mu'akalatihim, demikian pula diperingatkan jangan sampai ikut makan-makan bersama mereka. Fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi', bahkan jangan sampai saling kelihatan antara apinya seorang sunni dengan apinya ahli bid'ah. Maksudnya apa? Ini ungkapan menunjukkan hendaknya kita juga berusaha menjauh secara fisik, yaitu menjauhi mereka, sehingga seandainya ibarat seorang sunni menghidupkan api, kemudian di sisi yang lain seorang ahli bidah menghidupkan api, jangan sampai api keduanya itu bisa kelihatan dari pihak lain. Seorang sunni jangan sampai melihat api yang dinyalakan oleh ahli bidah dan sebaliknya. Ini maksud fala tatawara naru sunniyin wa mubtadi'. Dan yang diinginkan berarti apa? Hendaknya menjauh dari ahli bid'ah. Wa kana min as-salafi man la yusalli ala janazati mubtadi'in fayansarif. Dan adalah dulu sebagian dari salaf ada yang enggan, tidak mau untuk menyolati jenazahnya ahli bid'ah. Dia tidak menyolati, kemudian pergi begitu saja. Waqad syuhida min al-'allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Mutawaffa sanah 1389 tahun 1389, yang telah disaksikan dari Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Riyadh Saudiyah dulu, sebelum masa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Insirafuhu 'ani salati 'ala mubtadi', ya, beliau berpalingnya, yang telah dipersaksikan bagaimana beliau pergi berpaling dari menyolati ahli bidah. Dan contoh-contoh dalam hal ini banyak, akhwan. Di antaranya yang dikatakan oleh
Muammal ibn Ismail ketika matinya Abdul Aziz ibn Abi Rawad. Mata Abdul Aziz ibn Abi Rawad faji'a bi janazatihi fawudi'at 'inda babis Safa. Wa ja'a Sufyan ats-Tsauri faqala an-nas ja'a Sufyan. Faja'a hatta kharaqa as-sufuf wa jawaza al-janazah wa lam yusalli 'alaiha li'annahu kana yara al-irja'. Dan ini terang-terangan Sufyan ats-Tsauri karena saat itu manusia sudah apa? Sudah berkumpul. Nah, sampai saf disibak oleh Sufyan ats-Tsauri, kemudian ketika sampai pada jenazah dia tidak menyolatinya. Kenapa? Karena Abdul Aziz bin Abi Rawad seorang yang dulunya berpemahaman Murji'ah. Faqila li Sufyan, faqala, maka dikatakan kepada Sufyan, maksudnya ditanyakan kenapa tidak menyolatinya. Faqal, maka kemudian beliau mengatakan, wallahi inni la ara salata ala man huwa dunahu indi walakin aradtu an uriyan nasa annahu mata ala bid'ah. Ini hikmahnya, bukan maksudnya seorang mubtadi' tidak disolati sama sekali, tidak. Tapi di sini Sufyan mengatakan, sungguh demi Allah aku berpandangan disyariatkannya salat ya atas jenazah orang yang kondisinya lebih buruk dari orang ini. Maksudnya selama dia masih muslim tetap disyariatkan salat jenazah. Akan tapi beliau tidak mau menyolati. Kenapa? Karena aku ingin manusia melihat bahwasanya dia itu mati di atas kebid'ahan. Baik. Dan ini menunjukkan dalam masalah meninggalkan untuk menyolati mubtadi' akhwan. Baik. Para salaf memperhatikan sisi kemaslahatan, yaitu agar manusia tahu dia mati di atas bid'ah dan agar jangan sampai mereka mengikuti kebid'ahannya. Wa kana minas salafi man yanha 'ani salati khalfahum wa yanha 'an hikayati bid'ahihim li'anna al-quluba dha'ifah wasyubaha khattafah. Dan adalah dulu ada di kalangan para salaf yang melarang untuk sholat bermakmum di belakang mereka. Ani sholati khalfahum, maksudnya apa? Dilarang sholat di belakang mereka, yaitu maksudnya tidak boleh sholat bermakmum dengan imam ahlil bid'ah. Kenapa? Karena subhat cepat akhwan, mendengar bacaannya bagus, hatinya bisa apa? Bisa condong, akhirnya mengikuti bid'ahnya bisa. Wa yanha an hikayati bid'ahihim, demikian pula para salaf melarang untuk menghikayatkan kebid'ahan mereka. Dan ini penting, yang terkadang sebagian orang tidak memperhatikan, dia ingin membantah kebid'ahan tapi malah apa? Malah bisa jadi dia mempopulerkan suatu bid'ah. Apalagi di zaman sekarang. Nah, beberapa waktu yang lalu ada yang mengirim pertanyaan, contohnya tentang apa? Masalah Al-Quran. Taib meminta seruan untuk apa? Untuk bikin petisi atau apa agar akun yang menyebarkan kebatilan tersebut, ya akun di YouTube atau apa katanya, untuk apa? Agar mengumpulkan manusia untuk biar ditutup. Bertanya, apakah yang seperti ini langkah yang benar? Maka langkah seperti itu akhwan
malah akan menjadikan apa? Mungkin akun yang asalnya tidak dikenal itu malah menjadi terkenal, sebar di kalangan kaum muslimin. Yang tadinya kaum muslimin tidak melihat, akhirnya apa sih kok pada ribut dilihat. Nah, yang demikian ini malah apa? Malah menjadikan kebatilan tersebut secara tidak sengaja dipopulerkan. Padahal pada asalnya manusia tidak tahu. Maka penting untuk dalam hal ini memperhatikan sisi maslahah dan mafsadah, harus menimbang-nimbang. Jika ingin membantah itu tinggal cari ahli hacker, siapa yang bisa menghack, tinggal dihack, ditutup. Adapun mengumpulkan manusia, cari disebar, ini ada akun seperti ini, padanya keburukan, suruh agar apa? Kayak ngajak demonstrasi lewat apa? Lewat media digital agar ditutup oleh pihak YouTube. Pihak YouTube memang menyebarkan keburukan-keburukan. Nah, jangan mengandalkan mereka. Jika ingin suatu kebatilan ditutup, ya tadi cari yang memang muslim ahli menghack akun-akun yang buruk untuk ditutup, situs-situs yang buruk dihack, ditutup. Nah, ini baru. Adapun kemudian dikirim, disebar. Nah, ini diserat seperti ini agar mengeluarkan masing-masing sampai terkumpul sekian juta orang sehingga biar ditutup. Nah, ini sama saja dengan promosi, mempopulerkan bid'ah dan kebatilan. Nah, tidak perlu langkah-langkah seperti itu. Ya, karena memang media-media sosial isinya kebatilan. Tinggal manusia diarahkan pada hal yang baik dan diperingatkan dari yang buruk. Li'annal quluba dha'ifa wa syubha khattafa, dikarenakan hati itu lemah dan syubhat-syubhat itu sangat keras sambarannya. Khattaf yaitu sighah mubalaghah yang apa? Sifatnya itu ketika nyambar itu cepat sekali dia apa? Ngambil. Hati itu tersambar, bisa ikut diambil, kecantol. Nah, qala wa kana Sahl bin Abdullah At-Tustari la yara ibahatal akli minal maitah lil mubtadi' indal ittirar li'annahu baghin. Kemudian di sini disebutkan asar dari Sahl Ibn Abdullah At-Tustari. Adalah dulu beliau sampai berpandangan atau sampai beliau tidak memandang bolehnya ahlul bid'ah itu makan dari bangkai ketika kondisi darurat. Kan hukum asal dalam syariat kita, sebagaimana dalam ayat famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Baik. Bahwasanya seorang memakan bangkai itu apabila kondisi darurat maka diperbolehkan, tapi syaratnya ghaira baghin wala 'adin. Nah, dari ayat ini Imam Sahl bin Abdullah At-Tustari ini berpendapat ahli bidah tidak masuk. Walaupun dalam keadaan darurat tidak boleh makan dari bangkai. Kenapa? Li'annahu baghin, karena dia masuk kategori seorang yang baghi. Ai fa huwa baghin bi bid'atihi, karena dia apa? Seorang yang berbuat baghi dengan kebid'ahannya. Tapi walaupun ini secara fikih, secara fikih tidak benar. Yang rajih, selama dia muslim, tetap terkena hukum tersebut, yaitu diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat. Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajamin ghaira mutajanifil ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi yang rajih boleh
Ini secara hukum fikih. Cuman di sini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid untuk menunjukkan bagaimana keadaan para salaf, betapa bencinya mereka dengan ahli bid'ah. Wa kanu yatruduna min majalisihim kama fi qissatil Imam Malik rahimahullahu taala ma'a man sa'alahu an kaifiyatil istiwa. Dan adalah dulu sebagian para salaf, ya ada yang mengusir ahli bidah dari majelis-majelis mereka, sebagaimana yang ada dalam kisah Imam Malik bersama dengan orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana kaifiyah istiwa. Taib. Wa fihi ba'da jawabihil masyhur adunnuka sahiba bid'atin wa amara bihi fa akhrij. Dan pada asar tersebut setelah jawab beliau yang masyhur, na'am al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Na'am. Taib. Ba'da jawabihil masyhur adunnuka sahiba bid'ah, aku menyangka kamu adalah ahli bid'ah. Wa amara bihi fa akhrij, maka beliau memerintahkan agar orang itu dikeluarkan. Fa akhbaru salafi mutakatsiratun fin nufrati 'anil mubtadi'ah wa hajrihim, dan kabar-kabar dari para salaf sangat banyak terkait nufrah minal mubtadi'ah, yaitu untuk menjauh dari ahli bid'ah dan menghajar mereka. Hadaran min syarrihim wa tahjiman lintishari bid'ahim. Ini alasannya. Untuk apa? Berhati-hati dari keburukan mereka dan untuk menekan jangan sampai kebid'ahan-kebid'ahan mereka itu tersebar luas. Ya, akan mempersempit penyebaran kebid'ahan mereka. Wa kasratan linufusihim hatta tad'ufa an nashril bid'ah. Demikian pula untuk menghancurkan jiwa mereka, yaitu agar jiwa mereka menjadi kecil sehingga melemah dari menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa li'anna fi mu'asyarati sunni lil mubtadi' tazkiyatun lahu ladal mubtadi' wal 'ami. Dikarenakan pada muasyarah seorang sunni, yaitu bergaulnya seorang sunni dengan ahli bid'ah, ini merupakan apa? Tazkiyah. Merupakan bentuk tazkiyah bagi ahli bid'ah tersebut di sisi para pemula dan orang awam. Ya, dikiranya Masya Allah seorang syekh sunni bergaul dengan ahli bid'ah, dikiranya ini memang seorang yang baik. Kenapa? Karena melihat ada seorang syekh sunni bergaul dengannya. Maka para pemula al-mubtadi' dengan hamzah, ya, al-mubtadi' bedakan dengan al-mubtadi'. Al-mubtadi' yaitu yang pemula dalam belajar. Demikian pula orang ami akan tertipu ketika melihat pergaulan seorang tokoh sunni dengan ahli bid'ah. Dikiranya ini bentuk tazkiyah untuk si mubtadi'. Wal 'ami mushtaqqun minal 'ama fa huwa biyadi man yaquduhu ghaliban, dan 'ami itu dipecah dari kata al-'amah, kebutaan. Seorang 'ami, seorang awam itu diambil dari kata 'amah, buta. Maka yang namanya orang buta, dia itu berada di tangan siapa saja yang menuntunnya. Ini mayoritasnya orang buta kan ngikut pada siapa yang menuntunnya. Makanya apabila yang menuntun adalah seorang sunni yang kokoh di atas sunnah, maka dia akan selamat. Wa nara fi kutubil mustalah wa adabit talabi wa ahkamil jarhi wa ta'dil al-akhbara fi hadha. Dan kita akan melihat dalam kitab-kitab mustalah serta adab dalam menuntut ilmu, demikian pula hukum seputar jarh wa ta'dil, khabar-khabar dalam masalah ini. Baik. Ada pun syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.
Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.